semuanya, ketemu lagi dengan saya Dia Usidiki, dan pada kali ini kita akan membahas yaitu terkait dengan perencanaan dan pengendalian produksi. Kalau yang kemarin perencanaan dan pengendalian terkait dengan jumlah atau kuantitas penjualan, dan sekarang ini kita akan bahas tentang perencanaan dan pengendalian produksi. Oke, sebelum kita masuk ke situ, jadi saya ulangi lagi atau mungkin saya pertegas lagi bahwasanya semua keputusan yang ada dalam manajemen, semua keputusan yang ada dalam setiap aktivitas perusahaan, semua memang penuh dengan perencanaan dan penuh dengan pengawasan atau pengendalian. Oke, termasuk juga kalau yang kemarin sudah terkait dengan penjualannya atau prediksi dengan cara forecast, ketemunya berapa sih kira-kira untuk penjualan di masa yang akan mendatang. Nah, untuk yang kali ini penjualan sudah ketemu, maka aktivitas produksi juga harus dalam perencanaan, dalam tahap pengendalian juga. Bagaimana dan apa dasarnya nanti akan kita bahas. Oke, dasar dalam melakukan pengendalian ini adalah hasil dari forecast, hasil dari penjualan kemarin, hasil dari perencanaan penjualan. Ketika di video kemarin kita membahas terkait dengan perhitungan perencanaan penjualan dengan cara forecast, ketemunya dengan angka sekian, maka angka itu akan kita lakukan sebagai dasar dalam melakukan produksi. Pertimbangan satu adalah jumlah penjualannya atau mungkin prediksi terkait jumlah penjualan. Yang kedua, prediksi dasarnya apa? Yang kedua dasarnya adalah persediaan. Melihat seberapa besar persediaan yang tersedia. Persediaan di sini ada apa ya? Persediaan barang jadi, persediaan barang mentah, dan persediaan barang setengah jadi atau on process itu kan. Nah, kenapa ini penting? Karena gini, apa jadinya atau mungkin oke lah, kita sudah menemukan forecast. Kita sudah menemukan forecast terkait dengan penjualan di masa mendatang sekian. Oke, ketemu. Lantas step berikutnya adalah bagaimana kita memproduksinya. Apakah ini benar-benar kita bisa berjualan dengan angka sekian? Kalau ternyata produksi yang kita bikin itu terbengkalai dalam artian terbengkalai di sini, apa yang menjadi bengkalainya? Yang menjadi sandungannya adalah inventory atau persediaan. Jadi persediaan ini juga akan melihat, ibarat orang menembak itu, dia akan melihat kalibernya seberapa besar. Nah, aktivitas produksi ini merupakan suatu kaliber, melihat suatu kekuatan dalam perusahaan. Oke, kita akan menjual berapa sih kira-kira? Kita akan melakukan aktivitas seperti apa sih kalau ternyata produksi kita nggak begitu besar. Jadi persediaan harus tetap menjadi kunci utamanya. Oke, dan kali ini saya bisa duduk bersampingan dengan kursi. Dalam artian di sini, untuk apa sih kursi yang di sebelah saya? Kenapa saya nggak duduk di atas kursi aja? Tidak, karena kursi di sini akan saya jadikan simulasi perhitungan terkait dengan metode perencanaan produksi. Metode perencanaan produksi yang saya ambil kali ini adalah dengan rata, ya kan ya. Maksudnya dengan rata, dengan metode rata, dengan metode yang produksi stabil kan rata. Dengan produksi stabil. Bagaimana? Kita lihat dulu. Oke. Saya akan menggabungkan hasil forecast yang kemarin, hasil forecast penjualan yang kemarin, yaitu terkait dengan penjualan atau forecast peramalan penjualan di tahun 2010. Ketemunya yang kemarin, masih ingat kan? Ketemunya adalah 16.900. Jadi 2010 itu penjualan kita dalam peramalan itu diramalkan akan terjual sebanyak 16.900. Oke. Nah, di sini kita akan bahas. Sebelum kita masuk ke situ, ada yang namanya kebutuhan produksi, ada formulasi kebutuhan produksi. Kebutuhan produksi seperti apa? Rumusnya adalah kebutuhan produksi sama dengan volume penjualan. Ya, volume penjualan ini ditambah dengan perubahan inventory barang jadi. Perubahan persediaan barang jadi. Oke, perubahannya seperti apa dan bagaimana cara menghitungnya nanti akan kita bahas. Oke, kemarin kita ketemu 16.900 untuk di tahun 2010. Kita bagi menjadi 4 triwulan. 3 bulan yang pertama, 3 bulan awal, tengah, 1, 2, 3, dan 4. Oke,
triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kita bagi triwulan 1 kira-kira 3.500. Triwulan 2 3.700, triwulan 3 4.600, dan triwulan 4 adalah 5.100. Pertanyaannya, apakah kita juga akan memproduksi sebanyak ini? Apakah ketika kita melihat, oh berarti di tahun 2010 kita akan jualan sekian, berarti kita akan memproduksi sebanyak sekian? Apakah seperti itu? Tidak. Kita akan melakukan yang namanya inventory juga. Kita akan melihat inventory atau mungkin persediaan kita seperti apa. Masihkah ada ataukah tidak? Oke. Dengan asumsi di sini adalah inventory awalnya adalah 1.500. Apakah kita itu akan memproduksi sebanyak sekian? Kalau ternyata inventory awal atau persediaan awal itu di sini dalam artian berarti sisa dari persediaan 2009, persediaan akhir 2009 itu dimasukkan di persediaan awal. Oke, di persediaan awal ini ditambahkan dengan sisa yang kemarin, ketemunya adalah 1.500. Sedangkan rata-rata persediaannya di sini adalah 2.000. Dan perputaran persediaan dalam artian dalam satu kurun waktu tertentu itu karena satu tahun itu berputar sebanyak 5 kali, atau persediaan ini akan berputar sebanyak 5 kali. Katakanlah persediaan satu gudang dalam satu tahun itu akan habis sebanyak 5 kali, atau mungkin persediaan, berarti dengan kata lain, kalau gudang habis setahun itu habis 5 kali, katakanlah, bukan 5 kali, perputarannya 5 kali, berarti di sini kita akan melihat tingkat perputarannya sebesar 5 kali. Oke, tingkat perputaran 5 kali, ya kan, di sini. Maka kita yang pertama akan melihat, yaitu yang akan kita hitung adalah persediaan akhir. Dari mana cara menghitungnya? Kita akan melalui beberapa step-step yang akan kita jalankan. Oke. Tingkat perputaran, kita akan menghitung pertama dulu adalah tingkat perputaran dengan persediaan rata-rata. Tingkat perputaran di sini sama dengan rencana penjualan bagi dengan persediaan rata-rata. Tingkat perputaran kita sudah tahu berapa di sini? 5 kali. 5 sama dengan rencana penjualan adalah hasil dari forecast penjualan yang kemarin berapa? 16.900. Oke. 5 sama dengan 16.900 per persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata. Oke. Berarti persediaan rata-rata sama dengan berapa? 16.900 dibagi 5. Dibagi 5. Ketemunya adalah 3.380. 3.380. Oke. Ini adalah persediaan rata-ratanya. Persediaan rata-rata ketemu, kita bawa ke sini. Persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi 2. Persediaan awal kita sudah tahu, yaitu berapa tadi persediaan awal? Persediaan awal 1.500. 1.500 plus X, katakanlah X gitu ya. X per 2 sama dengan 3.380. Nah, berarti di sini 6760 sama dengan 1.500 tambah X. X-nya di sini apa? X-nya adalah persediaan akhir. Maka X sama dengan, tahu kan caranya? 6760 dikurangi dengan 1.500. Ketemunya adanya 5260. Oke, kita ketemu 5260. Persediaan akhir sama dengan 5260 dan persediaan rata-ratanya adalah 3380. Oke, lantas kita akan menghitung kebutuhan produksinya. Oke, saya hapus dulu untuk ininya. Selanjutnya kita lakukan akan kita lakukan pengkoloman. Begitu kan?